Hey, selamat datang kembali di channel YouTube Reza Febri Anak Medan. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana tips dan panduan yang baik untuk membeli mobil bekas. Berhubung saya memiliki pengalaman 10 tahun di dunia otomotif, khususnya mobil bekas, maka saya akan membagikan tips kepada Anda dalam membeli mobil bekas yang baik. Nah, jadi membeli mobil bekas itu sebenarnya banyak keuntungannya. Harga lebih murah, kualitasnya kita bisa dapat yang lebih bagus, dan pastinya spare part juga ada kok dijual di pasar-pasar. Jadi, membeli mobil bekas itu tips yang pertama, Anda harus tahu dulu budget Anda berapa. Kemampuan daya beli Anda tuh berapa. Uang yang Anda punya tuh berapa, baru kita bisa menentukan target-target mobil yang ingin kita beli. Yang kedua, kamu harus melakukan survei. Survei itu sekarang gampang kok, apalagi di masa Covid ini tidak perlu kita langsung ke showroom mobil bekas. Yang pertama, kita bisa melalui aplikasi online. Banyak kok aplikasi online seperti ini. Anda tinggal survei, cari yang sesuai dengan budget Anda tadi. Yang ketiga, Anda harus mengecek riwayat kendaraan. Riwayat kendaraan itu penting, seperti cek buku servisnya, bagaimana servis berkala yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya. Dalam membeli mobil bekas, yang paling penting itu adalah mengecek kondisi mesin. Karena mesin ini merupakan komponen utama dalam sebuah mobil. Mesinnya sangat vital, kita harus mengecek detail mesinnya. Bagaimana pengeluarannya, siklus olinya, radiator, semua harus kita cek. Baterai, tapi yang paling pertama kondisi mesin. Ini harus sangat utama, harus kita cek. Yakinkan kondisi mesin itu dalam kondisi yang terbaik. Selanjutnya, Anda harus melihat STNK-nya dan BPKB. Pastikan nomor mesin sama dengan nomor tertera pada STNK dan BPKB beserta nomor rangka mesin, nomor rangka bodi harus sesuai dengan STNK dan BPKB. Nah, berhubung tadi ke mesin, pada saat mobil kondisi mati, kita harus pastikan menstarter mobil itu dalam kondisi stabil. Jadi ketika Anda menstarter mobil, tidak ada berebet sama sekali, langsung plus lancar. Itu menandakan kondisi mesinnya dalam keadaan baik. Di bagian interior, kita bisa melihat yang pertama AC. AC-nya nyala, kita atur dulu. Kalau saya biasa sih nyari suhu yang separuh dulu. Kita tes kondisinya dinginnya. Kalau dingin itu berarti bagus. Nah, ini kondisi ini masalah. Ini nomor 1 airbag, pastikan airbagnya masih dalam kondisi tertutup, belum dibuka, belum dipakai. Nah, yang paling utama lagi, kita harus mengecek pemakaian mobil melalui kilometernya. Nah, ini Mitsubishi Expander tahun 2018. Kita lihat pemakaiannya masih 12.256. Itu menandakan mobil jarang dipakai. Karena perhitungan pemakaian mobil itu biasanya 1 tahun itu sekitar 20.000 km. Sedangkan mobil ini 2018 sudah 2 tahun masih 12.000 km. Nah, ini sangat recommended sekali untuk dibeli. Nah, selanjutnya kita akan ngecek interior kursi. Yang paling kursi sih nggak masalah. Ini yang paling penting, langit-langitnya itu harus masih bersih. Karena kalau kursi itu masih bisa kita balut lagi. Ini menandakan pemakaian dia perokok atau tidak, karena ini sangat susah dibersihkan. Nah, jangan lupa setiap membeli mobil bekas itu mintalah test drive kepada pemilik showroomnya, karena kita harus mengetahui berbagai aspek yang ada dalam mobil ini dalam kondisi jalan. Yang pertama, kita harus, nah ini khusus ini karena matic, jadi kita harus mengetahui manuver pergerakan antara transmisinya. Kita coba nih, pindah ke R, ke N, D. Nah, jangan sampai ada yang stuck atau kaku. Ini kita coba jalan ya, kita ke D. Jadi sekarang kita masuk test drive. Pada saat test drive ini yang paling penting itu kita mengatur power steering, melihat power steeringnya. Ini power steering. Kita harus coba belokkan mobilnya. Sekalian kita dalam power steeringnya kita menguji scoring dan balancing pergerakan dari ban. Dan yang utama dalam test drive kita harus membawa ke jalan yang rusak. Penting bagi kita untuk membeli mobil bekas mengetes kekuatan shock dan wear-nya. Jadi kita harus bawa ke jalan yang rusak seperti ini. Kita coba ya.
mobil dalam kondisi sehat tidak ada bunyi cetakan antar shock gitu. Nah jadi kalau dia shock itu udah nggak baik, dia akan terasa bunyi cetak atau gredek. Nah ini nggak ada, berarti dalam kondisi yang bagus. Tips berikutnya sangat penting untuk Anda mengetahui akselerasi. Nah jadi akselerasi itu dimulai dari posisi mobil dalam keadaan berhenti. Nah jadi kita mulai masukkan ke D, kita tes akselerasi itu ya. Wow, mobilnya akselerasinya masih bagus. Itu menandakan kondisi perpacuan piston dan pergerakan header mesin itu masih dalam keadaan yang stabil. Jika akselerasi sudah tidak bagus, maka saya tidak sarankan untuk membeli mobil itu. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, dalam memeriksa eksterior, kita tuh harus mengecek. Nah, menariknya, kita harus mendengar suara bunyinya. Sini, suara bunyinya. Kalau bunyi seperti ini, kopong, itu berarti mobil itu belum pernah tabrakan. Nah, kalau mobilnya sudah pernah tabrakan itu, dia bunyi akan keras, karena sudah didempul. Nah, masih penyok nih. Nah, kita harus keliling ngecek mobil kan. Itu tips memeriksa eksterior mobil untuk menghindari mobil bekas yang sudah pernah kecelakaan. Nah berikutnya kita akan memeriksa kelengkapan mobil. Lengkap mobilnya, pastikan ada segitiga, sama memeriksa kunci-kunci roda, kunci dongkrak. Selanjutnya kita periksa ban serapnya. Kita lihat bunganya masih dalam kondisi yang baik. Like. Kita akan memeriksa kondisi kesehatan dari ban. Nah ini kita lihat bannya. Kalau seperti ini, bannya saya prediksi bunganya sudah sekitar 80%. Karena kondisi bunga ban ini akan mempengaruhi stabilitas mobil waktu di jalan. Nah ini peleknya juga kita periksa, apakah sudah ada yang bekas diketok atau peleknya sudah baling. Itu akan mempengaruhi stabilitas Anda dalam mengendarai mobil. Tibalah kita pada saat akhir dari pencarian mobil bekas. Nah pada saat akhir ini kita akan masuk tahap negosiasi. Lakukanlah negosiasi harga sewajar-wajarnya kepada penjual mobil tersebut. Jangan juga memberikan negosiasi harga yang terlalu rendah, karena itu akan membuat hubungannya tidak baik antara Anda dengan penjual. Jadi negosiasi harga tuh kunci utama itu mintalah negosiasi harga yang pertama untuk perawatan berikutnya, contoh servis mobil, servis AC, dan mungkin ganti oli. Jadi 3 ini cukup. Biasanya sih negosiasi harga tuh sekitar 1 juta sampai 3 juta. Nah selesai negosiasi, Anda akan masuk tahap bayar membayar mobil. Pada saat bayar membayar mobil ini, Anda kembali harus lagi memeriksa kelengkapan seperti BPKB, STNK, terakhir paling utama itu faktur mobil. Faktur mobil misalnya ini kan Mitsubishi Expander, harus ada faktur di BPKB-nya itu, harus ada faktur dari Mitsubishi beserta KTP dari pemilik sebelumnya.